Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai PWM atau Pulse Width Modulation menggunakan microcontroller PIC16F87X. Jadi di sini kita bisa perhatikan ada 3 register ya yang bisa kita manfaatkan, CPXCON, kemudian CPRXL dan TMR2. Jadi register yang pertama ini digunakan untuk mengkonfigurasi modul CCP itu baik untuk, karena CCP itu kan kepanjangan dari Capture, Compare, PWM. Jadi Anda bisa memilih, nantinya saya jelaskan pada slide berikutnya, apakah kita akan mengoperasikan PIC 16F877-nya sebagai Capture, sebagai Compare, atau sebagai PWM. Dan yang ini yang pertama. Dan yang kedua, itu adalah register CCPR. Ini X-nya nanti bisa diganti 12L, ini untuk menampung data 8 bit MSB PWM. Kemudian 2 bit yang lain ini ditampung di CCPXCON. Di sini ya, ditampung di bagian ini. Jadi CCPXCON itu selain untuk mengkonfigurasi modul CCP, ada 2 bit dipakai untuk data yang menjadi bagian dari 10 bit PWM. Kemudian yang menggerakkan PWM baik PWM1 dan PWM2 semuanya dikendalikan oleh register yang ketiga di sini, yaitu TMR2, tidak peduli PWM1 maupun PWM2. Jadi semuanya menggunakan satu macam timer di sini. Oke ya, ini ada 3. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah CCPXCON yang sudah saya jelaskan tadi. 2 bit data di sini ya, 2 bit data itu disimpan di sini. Kemudian yang 4 bit pertama ini bisa Anda gunakan untuk mode, salah satu mode Capture, Compare, atau PWM. Tapi khusus untuk PWM itu Anda harus mengisi ini. Jadi ini diisi 1, diisi 1, ini terserah, ini terserah, don't care. Jadi keterangannya di sini. Untuk yang mode Capture dan Compare itu ada penjelasannya di sini ya, tapi karena kita sedang membicarakan PWM, maka kita isi dengan 11XX. Jadi ini 11XX, 1 kemudian XX itu terserah mau diisi 0 di 1 selama CCP M3 dan CCP M2 itu berisi 11, maka otomatis dia akan menjadi mode PWM. Selain itu bisa menjadi mode capture maupun mode ini ya, kalau kita isi 00 maupun 01 gitu ya. 00 atau 01 itu jadi capture, kalau 10 itu jadi compare. Itu kesimpulan, jadi ada 00, 01, 10 dan yang terakhir 11 itu menjadi PWM. Itu yang perlu diperhatikan dalam mengatur register untuk pengoperasionalan dari PWM atau PWM. Nah, langkah-langkahnya di sini sudah saya tuliskan berdasarkan datasheet ya. Jadi yang pertama di set dulu ya ke mode PWM ini, konfigurasikan CCPX tadi untuk operasi PWM, jangan capture maupun compare ya. Kemudian kita atur mode PWM dengan menuliskan ke register PR2 periodenya ya, karena PLD itu timer 2-nya. Kemudian duty cycle-nya itu dituliskan di 10 bit ya, ini 10 bit itu Anda tuliskan di CCPRL maupun CCP-CON tadi yang 5 dan 4. Kemudian membuat pin ini menjadi output atau luaran dengan membuat 0 pada bit restrict 2. Kemudian kita atur prescale untuk timer 2 ya, perhatikan pakai timer 2 di sini untuk menghasilkan PWM dengan cara menuliskan prescale-nya di T2 kan. Jadi ada 4 langkah ini. Hanya saja kalau kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di
compiler yang kita gunakan tentu menjadi lebih mudah gitu ya, menjadi lebih simple gitu dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa mesin ataupun bahasa C juga tapi kita tidak disediakan fungsi PM. Nanti kita tunjukkan, kita jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh program ya. Tidak ada keterangan, memang saya sengaja di sini. Ini yang pertama karena pakai port C ya untuk BWM, maka port C-nya kita jadikan sebagai luaran semuanya itu. RC2 dan RC1 itu RC2 untuk BWM1, RC1 untuk BWM2. Itu trace C, jadi kita konfigurasi dulu sebagai output karena BWM itu adalah luaran, bukan input ya. Jadi output. Kemudian ini ya sudah oke. Kemudian yang kedua CCP, karena BWM1 kita pilih CCP-nya itu 00FF. Jadi di sini tuh 00F itu tidak masalah, karena yang penting kita isi dengan 11XX. Jadi kalau kita isi dengan 1100 juga bisa, kita isi dengan 1111 juga bisa. Berarti di sini adalah 0x 0f. Tuh. Kemudian cycle time-nya 100 ya. Kita isi 100 di PR2 karena kita pengen duty cycle-nya dari 0 sampai 100. Kalau Anda 0 sampai 50 ya kita isi 50. Kemudian default duty cycle-nya 50, separuhnya gitu ya. Kemudian timer 2 kita aktifkan. Ya ini PR2 timer 2 kita aktifkan untuk menghasilkan PWM. Ceritanya seperti itu. Oke, ini satu penggalan program. Pada slide berikutnya yang kedua, ini while 1, jadi nanti ini jalankan terus menerus, ini looping gini ya, looping terus menerus. Jadi untuk duty cycle 0 sampai duty cycle kurang dari 100 dinaikkan duty cycle-nya. Jadi ini makin meningkat, ini makin menurun, yang for ini makin meningkat, yang for ini makin menurun. Jadi ini makin naik, ini makin menurun duty cycle-nya. Jadi kalau itu dihubungkan dengan lampu aktif high, maka LED-nya ini akan menyala terang. Terus yang kedua, ini yang pertama, yang kedua, loop yang kedua, for yang kedua, LED-nya ini makin redup. Jadi sangat terang, setelah terang nanti dia akan meredup. Hanya saja delay-nya kita kasih berapa ini? 10.000 ya, 10 detik ya. Kalau delay-nya milisekon ya berarti ini 10 detik. Kalau mikro ya ini berapa? Cepat sekali. Oke ya, itu contoh program yang pertama, sangat sederhana dan mudah dipahami. Kita nggak pakai fungsi itu, hanya ngisi register jadi tanpa melibatkan fungsi satupun. Jadi ini lebih umum program pertama ini. Hasilnya ini ya, kalau kita lihat melalui osiloskop digital, hasilnya ini bergerak sebenarnya. Duty cycle-nya ini duty cycle-nya ini maupun duty cycle-nya yang bawah ini ya, yang ini maupun yang ini itu bergerak gitu ya, makin melebar dan seterusnya, makin mengecil gitu seterusnya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan compiler micro C, maka ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah BWM1 ini tinggal Anda ganti dengan 1 atau 2. BWM1 ini untuk digunakan untuk menginisialisasi modul BWM dengan duty ratio 0. Jadi parameter frag adalah frekuensi yang diinginkan dalam heads. Ya. Harus berupa konstanta numerik, bukan variabel. Kemudian set duty, ini untuk jelas duty cycle, angkanya bisa dari 0 sampai 255, 0 itu 0%, 127 itu 50%, 255 itu 100%. Tapi yang jelas ini harus dipanggil dulu, baru kemudian Anda bisa mengeset duty cycle-nya. Jadi sebenarnya sangat mudah itu dipakai. Jadi pada BWM1 init dan BWM1 set duty. Oke. Terus kemudian masih ada fungsi lainnya. Ini BWM1 start, yang ketiga dan yang keempat. Ya. Start di sini digunakan untuk memulai, stop untuk menghentikan. Ini nggak bisa digunakan jika Anda belum
menginisialisasi. Demikian juga stop itu tidak bisa digunakan sebelum Anda start. Jadi nggak ada pengaruhnya kalau Anda stop tapi startnya belum. Jadi start itu mulai diaktifkan, mulai menghasilkan sinyal-sinyal PWM. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Nah, ada dua catatan di sini. Untuk mikrokontroler dengan lebih dari satu modul CCP, menggunakan modul CCP yang ringan, untuk PWM cukup merubah angka saldo tadi. Jadi 2 dan seterusnya. Kemudian untuk catatan, karena menggunakan timer 2, maka Anda tidak dapat mengatur frekuensi yang berbeda untuk PWM yang lainnya. Jadi semuanya sumbernya satu, baik PWM 1 maupun PWM 2, PWM 1 maupun PWM 2, ini sumbernya adalah timer 2 semuanya. Ya, jadi tidak ada bedanya. Oke, berikutnya langsung saya berikan contoh supaya lebih jelas. Jadi kita punya rangkaian, nanti saya tunjukkan pada slide berikutnya, ada 4 saklar untuk mengendalikan duty cycle. Ya, jadi saklar 1-2 untuk CCP 1, saklar 3-4 untuk CCP 2. Ini saklar 1 dan saklar 3 digunakan untuk menaikkan duty cycle, saklar 2 atau switch 2 dan switch 3 digunakan untuk mengurangi duty cycle. Sehingga kita gunakan konfigurasi rangkaian seperti ini. Ya, nanti hasilnya kita arahkan ke CRO untuk melihat tombolnya masing-masing dihubungkan ke port ini ya, RD ya. Karena RC kan digunakan untuk PWM, sehingga programnya jadi kita pakai semua tris D, tris C ini ya untuk masukkan ini karena saklar di D, maka kita isi FF. Kalau tris C itu karena untuk luaran kita isi 0. Kemudian baik PWM 1-2 kita inisialisasi berapa itu? 5000 ya frekuensinya, 5 kHz. Kemudian langsung kita start ini PWM 1-2. Kemudian set duty-nya menggunakan current duty. Current duty itu dimulai dari masing-masing 16. PWM set 1 dan 2. Gitu ya. Jadi ini sudah diatur sejak awal. PWM 1-2 mulai dari untuk urusan pin, kemudian urusan frekuensi, kemudian urusan start, kemudian urusan duty cycle. Nah, ini yang di dalam while ini masih ada ke bawah gitu ya. Itu untuk menangani tombol. Ini switch 1, jadi ini yang ini bagian ini digunakan untuk PWM 1 semua, PWM 1 semua ini. Nah, duty cycle-nya menyesuaikan. Yang pertama ini untuk menaikkan switch 1, nah ini ada plus plus. Yang kedua ini untuk menurunkan, jadi ini ada min. Ya, delay-nya 40 milisekund. Jadi nanti ini set duty cycle kita cuma mengubah duty cycle-nya aja. Ya, menaikkan dan menurunkan. Nah, Anda bisa mengira-ngira ini yang satu paket, yang kedua kayak apa nih mestinya. Ini kan RD0 di satu, ini RD2, RD3, di sini PWM 2 ya. Ini juga PWM 2, yang satu current duty 2 ya, current duty 2 plus plus, ini current duty 2 min. Oke, kita lihat. Wah, ini ya benar ya. Jadi ini seperti yang sudah kita duga di sebelum slide. Ini untuk PWM 2 ini. PWM 2. Nanti Anda bisa melihat hasil ini di link YouTube ini, silahkan. Ya, link YouTube-nya ada videonya di sana. Oke, saya kira gitu ya. Jadi silahkan nanti Anda bisa bertanya secara online maupun bisa mengakses kedua website saya yang UGM itu berisi beberapa artikel, yang Pinter Embedded System itu ada beberapa tutorial yang bisa dimanfaatkan. Itu saya kira pembahasan mengenai PWM sudah cukup. Terima kasih.